Oke, halo semuanya, selamat datang di YouTube Muhammad Rizky ya. Di depan gue udah ada motor listrik. Ya, terlihat seperti kayak sepeda listrik. Bener, karena dimensinya itu bener-bener sama kayak sepeda listrik. Dan juga speknya, nanti kita jelasin, itu hampir sama kayak sepeda listrik. Ya, di depan gue adalah Elektromoda dari PT MAB, yaitu Motor Anak Bangsa, yang dibawahi oleh PT Mobil Anak Bangsa. Jadi ini produknya dari PT Motor Anak Bangsa, dari Elektro, dan di sini dinamain Elektromoda. Ya, sekilas Elektromoda ini seperti sepeda listrik ya. Ya, memang dimensinya itu emang mirip-mirip kayak sepeda listrik zaman sekarang lah ya. Kita juga agak bingung gitu ya, di pasaran sana banyak banget sepeda listrik tapi kayak motor gitu ya, tampilannya kayak motor tapi sebenarnya sepeda gitu ya. Kayak bedanya cuma kayak ada pedalnya gitu sama rantai ke belakang ya kan, jadi ada goesannya gitulah, itu baru dinamain sepeda listrik. Nah kalau ini nggak ada gitu ya, jadi emang ini pure motor listrik, cuman memang dimensinya itu mirip-mirip kayak sepeda listrik. Ya, ini adalah Elektromoda yang belum dijual, masih prototype. Kita belum tahu ya spek nantinya yang akan ditetapkan di produksi massal oleh Elektro seperti apa. Tapi di depan kita ini masih prototipenya dari Elektromoda. Jadi kita belum tahu, tapi yang jelas desainnya bakal seperti ini. Jadi Elektro ini nge-branding dari brand Luyuan namanya di Tiongkok sana. Jadi ini namanya Luyuan MQQ6 atau Moda 6 lah kalau di pasar Asia Tenggara tuh itu. Tapi kalau dari Luyuannya itu MQQ6. Kita lihat dari depannya dulu ya. Ini di atasnya, ini spionnya bulat ya, retro ya, karena motornya itu mengusung tema retro modern ya. Tangnya ini dibalut dengan batok yang cukup lucu. Warnanya, paduan warnanya tuh lucu ya. Ada warna putih dan di sekeliling frame-nya ini warnanya pink sesuai dengan warna keseluruhannya. Nah, kita lihat dari lampunya. Nah, di sini ada lampu proyektor, LED proyektor yang terang juga. Dan di sini juga ada kanan kirinya tuh ada kayak misalkan lampu senja kanan kiri gitu, kayak macam-macam pipi gitu ya. Nah, terus kalau misalkan sen ada di samping sini kanan sama kirinya. Di samping kanan sini, dan sennya itu nyala ya. Kalian dengerin deh. Nah, seperti itu. Dan sennya juga sudah LED. Nah, turun ke bawah, ini ada bodi yang warnanya ini warnanya atraktif banget kalau menurut gua. Karena warnanya itu ada warna putih dan ada gradasi ke warna pink. Jadi keren banget. Lucu ya, gitu. Nah, di sini ada tulisannya logo dari Moda. Jadi memang namanya kalau di sini Elektromoda. Nah, turun ke bawah lagi, ini ada spakbor yang lucu juga. Nih kayak ala-ala rok yang dipakai istri gue ya, jadi kayak ngembang gitu. Apa sih namanya kalau di Cinderella gitu ya? Ya, mini dress. Ya, rok-roknya kayak gitu ya. Jadi rok Cinderella yang ngembang gitu, ini mirip banget. Kayaknya motor listrik zaman sekarang sama sepeda listrik zaman sekarang yang motornya lucu-lucu begini tuh kebanyakan spakbornya modelnya desainnya kayak gini. Nah, turun ke bawah lagi ada di sini ada ban. Ini bannya berukuran 10 inci, kecil. Ya, makanya ini kayak mirip-mirip kayak sepeda listrik ya, karena sepeda listrik juga pakainya ban ukuran 10 inci gitu. Dan juga di sini tapi sudah pakai cakram dan dijepit oleh satu piston. Proporsional ya kalau gue bilang ya, ini sepeda listrik yang lucu dan juga sepeda listrik kan, gue sampai mikir sepeda listrik loh ini. Ya, ini motor listrik yang proporsional depannya. Desainnya tuh simple tapi lucu gitu ya. Nah, di bagian decknya juga ada logo Luyuan dan ada kayak kotak-kotak gitu yang nimbul gini, emboss gitu ya kan. Agak cepat kotor sih kalau kalian pakai sepatu atau yang udah kotor di aspal terus naik ke sini. Nah, belakangnya nih justru ada ornamen atau aksen, ini checkerboard gitu ya, kayak catur-catur gini ya, warna pink, putih pink gitu sesuai dengan warnanya pink. Kalau di brosur tuh kalau nggak salah kalau warna putih itu jadi coklat paduannya, putih bawahnya coklat gitu. Nah, kalau warna hijau kalau nggak salah polos ya, gue nggak tahu deh. Nanti emang masih prototype, jadi kita nggak tahu mana bakal yang keluar. Tapi kalau di brosur itu ada warna pink seperti ini, ada warna putih, putih coklat, ada warna biru sama warna hijau gitu. Nah, terus ini ada standar yang cukup pendek ya, kecil tapi cukup lah lumayan. Nah, di belakangnya lagi ini ada tulisan Elektro ya, dibanding sama
elektro ya, jadi seperti ini. Nah, ke belakang lagi ini ada footstep. Nah, ini footstepnya cukup manusiawi. Biasanya kalau motor-motor listrik kayak gini tuh footstepnya di depan, di sini gitu ya. Ini cukup manusiawi, dia footstepnya tuh ada di belakang sini. Jadi memudahkan kakinya nggak terlalu ke depan gitu ya. Seperti itu, bisa dibuka dan ditutup. Jadi warnanya paduannya dari bawah ya, pink terus sampai ke sini, dan aksen checkerboardnya juga di sini warna putih pink gitu. Nah, di belakang sini ini ada lampu LED yang menyala ya. Kalau malam itu cukup bagus juga, cukup menerangi di sisi area behel belakangnya. Nah, kalau di belakang sini ini pakai ada sandaran belakang yang bisa dibuka kalau kalian nggak mau pakai sandaran, yang agak repot ya kalau misalnya turun terus kakinya kena sandaran sebelah sini, dan ini gampang fleksibel bisa dibuka juga. Sekarang kita ke belakang ya. Di sini ada lampu. Lampunya itu biasa ya kalau motor-motor listrik dari Tiongkok gitu ya, ngebrandnya udah lumayan besar gitu ya. Belakangnya itu pasti logonya dari brandnya sendiri gitu. Narsis banget gitu ya, nggak ada desain lain gitu ya. Aduh. Ya, ini juga sama. Ini dari logonya Luyuan. Jadi lampu belakangnya itu logonya dari Luyuannya sendiri. Ya, seperti itu. Dan di samping sini ada LED. Kita coba nyalain dulu. Oh, udah nyala ya? Oh, belum nyalain ininya. Nah, ini karena masih terik, mataharinya terang banget, jadi nggak kelihatan banget. Nanti kita liatin. Di sini ada atasnya itu ada lampu merahnya. Untuk kalau direm nanti bakal terang, makin terang. Dan juga ini ada sen. Nah, sennya ada di sebelah sini, kiri. Dan di sebelah kanannya. Nah, kemudian di sini ada lampu plat nomor ya di bawah sini, jadi cukup menerangi platnya juga. Di bawahnya ini memakai dinamo yang kita belum tahu, kalau ini karena seri prototype, jadi kita belum tahu bakal berapa watt. Tapi untuk prototype ini dia memakai 600 watt. Dia cukup kecil juga ya, speknya kayak sepeda listrik ya. Luyuan itu terkenal dengan patennya kalau tidak salah liquid cooling motor ya. Jadi ada semacam kayak oli gitu ya di dinamonya, dan diklaim dia bakal lebih dingin beberapa persen gitu ya. Jadi di bagian dinamo BLDC-nya dia terdapat oli. Jadi paten dari si Luyuannya begitu. Dan di sini juga masih memakai tromol di belakang ya, dan dia pakai shocknya kanan dan kirinya seperti itu. Kuncinya seperti ini ya. Nah, kuncinya ini seperti desain dari lampu sen di depannya. Nah, terus ini ada NFC, jadi Luyuan Elektromoda atau Luyuan Luyuan MQQ6 ini pakai NFC ya, standar lah ya. Kalau NFC sekarang itu kayaknya udah umum lah ya, pakai sepeda listrik atau motor listrik. Jadi tempelin di speedometernya aja, dia bakal nyala. Kalau mau matiin tinggal dimatiin, tempelin lagi. Nah, coba kita nyalain dulu pakai ini. Nah, coba mendekat dulu kameramen. Nah, sebelum kita nyalain, kita lihat dulu ya. Dia ini ada welcoming dari speedometernya seperti ini ya. Kalau ngedip nggak apa-apa. Nah, dia bakal ada pelangi kayak gitu. Kita coba nyalain, matiin lagi. Nah, kita nyalain lagi. Nah, seperti ada welcomingnya dari pelangi gitu ya. Ini ibaratnya animasi dari pelanginya di speedometernya itu. Nah, di bawahnya yang ngedip ini adalah indikator baterai yang berbentuk seperti awan-awan seperti itu ya. Jadi ini dari E0 sampai F. Di sini ada trip meter ya, trip kilometer. Kalau kita pas pertama kali nyalain gitu ya, dia sebenarnya ada tuh seperti odometer, aja trip. Nah, bentar ya. Nah, ini ada odometer masih 77 km ya kan, tapi kita belum jalanin dia langsung berubah jadi trip. Nah, di sini ada tulisan Chinese Tiongkok, kita nggak tahu apa, dan di bawahnya ada untuk naruh NFC. Kemudian di sampingnya, kita balik ke samping, ada tombol-tombol di sini. Nah, ini tombol untuk mengganti speednya. Ada speed 1 yang ada di sini. Coba liatin dulu kameramen speedometernya. 1, 2, dan 3. Nah, dioperasikan dari tombol yang di sini. Nah, di sini ada tombol switch lampunya ya. Jadi bisa dimatiin total, lampu senjanya aja atau lampu utama. Kemudian di bawah sini ada tombol lagi seperti kayak tombol starter ya kalau di motor biasa. Cuman kalau di sini, kalau kalian pakai NFC, nyalainnya. Nah, kalau kalian mau matiin, nggak usah tapping NFC lagi. Ada alternatif lagi, kita tanya di sini, tahan aja, dia bakal mati seperti itu. Tapi kalau untuk nyalain lagi nggak bisa dari sini ya, kita harus pakai kunci yang seperti ini. Kita nyalain lagi. Nah, di sini ada 2 kali. Jadi kalau 2 kali ini kita bisa pencet, nanti joknya akan terbuka. Nah, kita lihat joknya tuh terbuka ya, seperti ini. Jadi ada tok langsung kebuka begitu. Oke, ke samping sebelah kiri. Nah, di sini ada lampu utamanya, dan di sini ada lampu jauh, dan di sini ada sennya bunyi seperti ini.
Nah, indikatornya ada di sini juga ya. Nah, kita balik lagi ke sisi ini sennya di sini, tapi mati ini nggak di tengah gini ya, kita harus ketengahin dari sennya itu sendiri. Nah, di sini ada klaksonnya, fungsinya klakson seperti ini. Untuk di area sini ini ada kunci ya, kuncinya bisa dimasukin sini. Nah, ini ada kayak logo Luyuan gitu ya kan. Nah, di tengah sini ini seperti bulat ini adalah gantungan. Jadi gantungannya talinya ditaruh sini gitu loh ya. Tapi unik ya, jadi bentuknya seperti ini. Nah, kalau di sini ada tempat buat pengecasan dan juga ada buat ngecas HP. Jadi ngecasnya dicolok di sini dan juga bisa ngecas HP USB Type A. Simpanan terbukanya lumayan cukup dalam, bisa naruh seperti botol mineral seperti itu. Joknya juga cukup pendek ya. Ya untuk sendiri sih, tadi istri gue pasti pakai motor ini juga pasti lebih enaknya sendiri atau ada anak kecil di belakang. Nah, untuk bagasinya ya sebenarnya untuk kalian bawa-bawa barang gitu cukup. Tapi kalau helm, ntar ya. Ya ini kita cobain pakai helm Carglass yang seri hijab helmet ya seperti ini. Ini coba kita masukin. Ya, tidak masuk ya karena dia kurang lebar sih. Jadi kayaknya helm-helm yang kecil, helm-helm anak kecil tuh baru masuk gitu ya. Ini nggak bisa masuk sama sekali. Tapi kalau misalnya barang-barang kayak belanjaan atau tas kecil ini bisa masuk. Kayak gitu. Jadi di bawahnya sini lumayan. Nah, sekarang kita lihat chargerannya seperti ini. Nah, chargerannya kecil seperti ini ya. Ini chargerannya itu 60 volt 4 ampere. Jadi chargerannya cukup kecil juga seperti ini. Nah, kalau gini baru muat deh. Kalian kalau mau bawa-bawa chargerannya bisa masuk ke sini. Kayak gitu. Ya, untuk pengecasannya itu kalau nggak salah 5-6 jam. Tapi kita belum tahu ya speknya yang bakal dimasukkan ke Indonesia untuk produksi massal itu seperti apa. Tapi yang jelas bakal seperti ini modelannya. Ini sendiri Elektromoda itu memakai baterai 60 volt 20 ampere. Jadi kilometernya kisaran ya jarak tempuhnya 50-60 km. Dan pengecasannya kalau di 60 volt 20 ampere itu sekitar 5 jam lah seperti itu, karena baterainya Sela dan baterainya ini ada di bawah situ ya. Jadi disusun ada 5. Ini ada gambar, nanti gue liatin aja gambarnya seperti itu. Nah, sekarang kita coba ya untuk gua tinggi 179 cm naik motor listrik atau kayak sepeda listrik inilah yang seperti kecil begini dengan postur tinggi gua 179 cm. Ya, terasa lucu ya. Tapi walaupun ini motornya lucu untuk gue naiki gitu ya, ini enak loh posisi duduknya gitu ya. Kaki gua ukuran 46, ini masih leluasa sekali. Tuh, posisi tangan ini cukup enak, relax, nggak terlalu ke atasan, nggak terlalu ke bawahan, pas lah, dan juga nggak terlalu lebar gitu ya. Dan ini mudah dikendalikan gitu. Dan posisi duduknya, joknya juga empuk, lumayan. Gue nggak tahu kenapa jok motor-motor dari Tiongkok sana tuh kulitnya enak-enak, lumayan lah gitu. Terus ini ya habis ya. Ya kalau duduk bisa begini kali ya, tuh sambil senderan gitu ya kan. Jadi begini posisinya. Nah, posisi sendiri juga kakinya nggak terlalu menyingkuk ke atas. Ya, tapi ini untuk tinggi gua 179 cm. Nah, coba kita tinggi dari istri gua yang 157 cm seperti apa. Tinggi 157 cm naik Elektromoda atau alias Luyuan MQQ6. Kita lihat standarnya, naikin dulu ya. Nah, oke, kaki kiri turun biar kelihatan, napak ya. Aman ya, ini untuk tinggi 157 cm. Coba kaki kirinya naik. Nah, kaki kirinya naik ya, kakinya masih nyaman ya, masih nggak terlalu tinggi juga untuk naik ya kan. Posisi tangannya juga relax tuh, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu kedepanan, ya pas lah gitu ya untuk posisi duduknya. Dan duduknya ini masih ada sisa ya kalau istri gua, tapi ya buat anak-anak SD kayaknya ya masih bisa gitu ya. Anak sekolah gitu nganterin. Kalau kamu kedepanan gimana biar nih? Nah, tuh masih bisa lah ya. Coba bajunya ke depanan dikit yang belakang. Nah, tuh masih ada sisa joknya, sorry. Nah, masih ada bisa jok ya di sini lah ya. Nah, untuk tinggi 157 pas lah kayak gitu.
bisa melebihi dari kecepatan sepeda listrik. Biasanya kan sepeda listrik kan kecepatannya itu harusnya dibatasi 35 km ya, kalau tidak salah apa 25 gitu. Kalau ini bisa nyampe 40-an kayak gitu. Di speed 3 kita coba ya. Nah, ini untuk respon gasnya tuh gue gaspol nih. Oh, dia nggak langsung gas, ada delaynya dikit. Kalau gue yang bawa ya terasa memang lucu gitu ya. Dan ini shock breakernya udah dicoba sama istri gue juga, empuk katanya. Ya gitu. Kita coba speed 3. Nggak kemana-mana. Ya nggak ada, kayaknya nggak ada regenerative braking gitu ya. Jadinya kalau digas, lepas gas dia ngeloyor gitu. Kalau motor listrik tuh emang harus ada regenerative braking supaya lebih kayak natural, kayak motor bensin lah ya. Jadi ada engine brake. Kalau ini nggak ada. Terus beloknya kalian tuh apa, kalau buat perempuan-perempuan, cewek-cewek, wanita-wanita tuh gampang itu. Belok patah-patah gini tuh gampang. Ya buat gue sih karena tinggi segini ya. Tapi ini beloknya patah banget loh tuh. Gue muter di satu jalanan aja muter tuh. Radiusnya tuh bagus gitu buat motor ini tuh. Dan tampilannya tuh kalau kena cahaya matahari tuh terasa cerah gitu warnanya ya. Iya, shiny gitu ya kan. Boncengan juga sama istri gua, nggak muat. Gue boncengan sama istri gua tuh nggak muat. Tapi soknya enak, empuk loh. Ini jalan konblok gini hampir tidak terasa. Ya cuman kalau kecepatan ya wajar lah, kalian nggak bakal bisa kenceng. Sama, baru 27, 29, 32, 33, 35, 37, 40, nah 40. Ya memang motor ini bukan diciptakan untuk kebut-kebutan lah ya, kayak ya buat ke titik A, titik B gitu ya kan. Terus simple, compact gitu ya kan. Masih oke gitu ya. Stoknya juga enak dan remnya walaupun tromol juga cukup gitu. Bukan yang terlalu overspec yang harus langsung cheat gitu, skid enggak. Tapi cukup untuk motor ini gitu ya, walaupun tidak cakram. Tuh, begini aja bisa ngesot. Dan ya memang harusnya kayaknya sih sebenarnya ini bisa, ini juga 600 watt itu sebenarnya cukup, cuman kalau mau ditambahin 1000 watt itu oke lah, supaya apa, kalau buat nanjak itu lebih kuat mungkin kayak gitu. Berapa harga elektromoda yang cocok untuk dijual di Indonesia? Coba komentar di bawah, berapa harga yang cocok dari elektromoda ini? Segitu dulu aja video dari gue, terima kasih telah nonton, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Bye-bye.